segmen kelima. Nah, saya sedikit menjelaskan aturan main untuk segmen kelima ini. Masing-masing pasangan calon akan mengajukan pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, pasangan calon, dan nanti akan diberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor 2 mengajukan pertanyaan. Waktunya 1 menit. Lalu kemudian pasangan calon nomor urut 1 memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang disampaikan. Waktunya 2 menit. Lalu kemudian pasangan nomor urut 2 memberikan tanggapan lagi. Waktunya 2 menit. Dan juga terakhir masih diberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan 2 menit. Jadi kita mulai dengan bagian pertama dari segmen ini, dan kesempatan untuk bertanya diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 1 menit. Saya persilakan. Baik, terima kasih banyak. Data-data statistik menunjukkan bahwa dalam hampir 10 tahun terakhir jumlah kakak miskin terbanyak tetap ada di Kecamatan Cibal. Kalau tadi saya tanya secara umum strategi penanganannya, maka sekarang saya ingin secara lebih spesifik menanyakan bagaimana kira-kira strategi khusus untuk penurunan kakak miskin di Kecamatan Cibal. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Pasangan calon nomor urut 1 silakan menanggapi waktu. Baik, terima kasih banyak. Yang pertama, saya mau jelaskan dulu bahwa walaupun sampai hari ini masih cukup banyak kakak miskin, tapi selama 10 tahun terakhir itu telah memperlihatkan pengurangan tentang jumlah kakak miskin. Dalam hitungan saya selama 5 tahun terakhir telah terjadi pengurangan kurang lebih hampir 3.000 kakak miskin di Kabupaten Menggerai. Dan sampai hari ini masih ada kurang lebih 34.000 kakak miskin di seluruh Menggerai, termasuk di Kecamatan Cibal. Bagaimana upaya kemudian supaya masyarakat di Cibal untuk bisa keluar dari kemiskinan? Kerja dan kerja. Bekerja sama dengan pemerintah melalui program-program yang saya sampaikan tadi. Dalam kaitan upaya peningkatan pendapatan petani, maka kemudian kita akan memberikan bantuan-bantuan, merangsang mereka untuk beternak, merangsang mereka untuk menanam. Itu adalah upaya-upaya kita untuk membuat mereka keluar dari kemiskinan. Dalam kaitan dengan supaya mereka bisa mempunyai uang untuk bisa membiayai pendidikan, maka saya kira tidak ada pilihan lain adalah bagaimana upaya kita untuk meningkatkan pendapatan kita melalui sektor pertanian. Karena sebagian besar masyarakat di Kecamatan Cibal adalah bekerja di sektor pertanian, sama seperti halnya dengan masyarakat Menggerai secara keseluruhan. Sehingga kuncinya adalah bagaimana untuk bisa keluar dari kemiskinan itu adalah dengan bekerja pada posisi masing-masing. Oleh karena itu, tentu saja ke depan kita akan melihat berdasarkan visi kami Menggerai yang adil, Menggerai yang merata. Keadilan juga berhubungan dengan bagaimana kita mengalokasikan APBD dengan melihat kondisi, dengan melihat keadaan untuk masing-masing kecamatan, termasuk juga di Kecamatan Cibal. Baik, pasangan calon nomor 2 untuk menanggapi tanggapan dari pasangan calon nomor 1. Iya, baik, terima kasih banyak. Salah satu potensi yang harus diangkat di Kecamatan Cibal adalah tenunan Cibal yang dikerjakan oleh ibu-ibu penenun. Apa yang bisa dilakukan dalam beberapa waktu ke depan ini Bapak untuk meningkatkan pendapatan dan dengan demikian mengurangi tingkat kemiskinan di Kecamatan Cibal, khusus untuk kelompok-kelompok penenun. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk pasangan nomor 2. Masih ada kesempatan, saya langsung saja pasangan calon nomor 1 untuk memberikan tanggapan tambahan. Terima kasih banyak. Sudah disampaikan dalam program yang disampaikan oleh calon wakil bupati bahwa setiap tahun kita akan melakukan pelatihan terhadap 500 tenaga kerja terampil. Di dalam 500 tenaga kerja terampil itu ada orang-orang muda di dalamnya. Di dalam 500 itu ada kelompok-kelompok disabilitas. Di dalam 500 itu ada orang-orang hampir miskin, orang-orang miskin, dan orang-orang yang
miskin. Oleh karena itu, bagi saya dan Pak Victor, perlakuan terhadap semua usia, semua kelompok, maupun pembagian-pembagian lainnya harus merata dan adil. Diharapkan tentu saja dengan bantuan modal dan juga pelatihan tenaga terampil, khususnya orang-orang muda, selama 5 tahun terakhir, maka secara bertahap mereka bisa teratasi dan keluar dari kemiskinan itu sendiri. Upaya-upaya ini tentu harus berlanjut. Kita harus lakukan itu secara konsisten. Tidak bisa kita membuat program hit and run. Hari ini kita buat, besok berhenti, lusa buat lagi. Disitulah pentingnya sebuah perencanaan yang berkelanjutan. Disitulah pentingnya bagaimana kita mengalokasikan uang berdasarkan perencanaan teknokratis. Kita harus menghitung tentang pilihan-pilihan. Kita harus menghitung tentang pilihan-pilihan program dan dampaknya terhadap peningkatan ekonomi rakyat, terhadap pengangguran, dan seterusnya. Kalau kita bisa mengalokasikan anggaran atau mengalokasikan dana-dana APBD, kita memperhitungkan secara cermat mengenai dampaknya, mengenai manfaatnya, maka saya kira ke depan secara bertahap orang-orang muda juga akan menikmati dari alokasi-alokasi itu secara real, secara konkret. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kedua pasangan ini ya.